Halo Sobat Baku Hantam. Tsar Rusia bukanlah satu-satunya imperium yang runtuh pada penghujung Perang Dunia Pertama. Adalah kekhalifahan Turki Utsmani yang menjadi lawannya juga mengalami keruntuhan. Kekhalifahan Utsmani terlibat perang dengan merapat ke kubu Jerman pada Perang Dunia Pertama dan ditandai dengan serangannya ke pelabuhan Rusia di Laut Hitam pada 29 Oktober 1914. Menanggapi serangan itu, Rusia lantas mendeklarasikan perang terhadap Turki Utsmani pada 2 November, kemudian diikuti Inggris Prancis pada 5 November. Kekhalifahan Utsmani sekaligus membuka front di Kaukasus, Mesopotamia, dan sepenanjung Sinai. Keterlibatan Turki ini juga membuat perkubuan politik dalam Perang Dunia Pertama semakin jelas. Kerajaan Austro-Hungaria, Jerman, dan Turki membentuk aliansi Central Power, dan di kubu seberang berkumpullah Inggris, Perancis, Rusia, dan pendukung lainnya yang disebut dengan Allied Powers. Allied Powers, itukah? Khalifah Utsmani saat itu, Sultan Mehmed, secara frontal menyerukan jihad terhadap kekuatan sekutu pada 14 November 1914. Aliansi Utsmaniyah Jerman yang rahasia memang telah ditandatangani semenjak bulan Agustus, dan aliansi ini mengancam teritori Kaukasus Rusia dan komunikasi Britania dengan India melalui terusan Suez. Pada bulan Agustus, pasukan gabungan Jerman dan Utsmaniyah mampu dikalahkan pada pertempuran Romani oleh pasukan berkuda Anzak dan divisi infanteri dataran rendah ke-52. Setelah kemenangan sekutu ini, pasukan ekspedisi Mesir Imperium Britania pun maju melintasi semenanjung Sinai dan mendorong pasukan Utsmaniyah pada pertempuran Makdama di bulan Desember, pada pertempuran Rafah di perbatasan antara Sinai Mesir dan Palestina Utsmaniyah pada bulan Januari 1917. Angkatan darat Rusia yang sedang ura-uranya di Kaukasus sedang jaya-jayanya menghadapi Enver Pasha. Enver Pasha, komandan tertinggi angkatan bersenjata Utsmaniyah, sangat ambisius dan bermimpi kembali menguasai Asia Tengah dan wilayah-wilayah yang diduduki Rusia sebelumnya. Namun, ia bukanlah komandan dengan strategi yang cerdas seperti Yi Sun Sin. Ia melancarkan serangan terhadap Rusia di Kaukasus pada bulan Desember 1914. Tahu sendiri kan, mendekati bulan Desember tuh ya kan, banyak hujan es bos ya kan. Mereka menyerang dengan 100.000 tentara dan akibat memaksakan serangan frontal di kawasan pegunungan Rusia pada musim dingin pula, Enver Pasha kehilangan hingga 80% pasukannya pada pertempuran Sarikamish. Keputusan Sultan Mehmed V semakin dipertanyakan karena pada masa itu Turki juga baru mulai bangkit akibat kekalahan di Perang Balkan. Beberapa sejarawan menilai bahwa Sultan berharap mendapatkan bantuan militer besar-besaran dari Jerman, tapi keuntungan militer itu ternyata terlalu kecil dibandingkan dengan kerugian akibat perang. Kekhalifahan Utsmani pun mengakhiri keterlibatannya dalam Perang Dunia Pertama usai menandatangani perjanjian gencatan senjata dengan Inggris pada 30 Oktober 1918 dengan kekalahan. Penandatanganan perjanjian gencatan senjata ini dilakukan di Yunani dan tidak berselang lama, situasi dalam negeri Turki Utsmani pun bergejolak. Banyak kelompok rakyat yang sudah jenuh dengan kekhalifahan dan menuntut kemerdekaan, dan kekhalifahan Turki Utsmani benar-benar terpuruk setelah pendeklarasian Republik Turki pada 29 Oktober 1923. Ya, demikianlah tadi sejarah tentang keterlibatan Turki di Perang Dunia Pertama. Bagaimana menurut kalian sobat-sobat peminjam online ya kan? Silakan baku hantam kalian di samping markasnya pinjaman online yang digerebek sama Erwin Rommel. Ya, salam.